La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Jalla Jalaluhu, Ya Rahman Jalla Jalaluhu, Ya Rahim Jalla Jalaluhu, Ya Malik Jalla Jalaluhu. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qudus Jalla Jalaluhu, Ya Salam Jalla Jalaluhu, Ya Mu'min Jalla Jalaluhu, Ya Muhaimin Jalla Jalaluhu. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin Rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi hadin bil khair. Allahumma tubina bi taysiri kulli asir. Amin. Fa inna taysira kulli asir alayka yasir, wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Amin. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama wa saqalbuhu wa jasaru 'alal kabair li'anna al-ilma hayatul qalbi. Wa qala ba'dul hukama, inna rajaba lil istighfari min adh-dhunub wa sya'ban li islahil qalbi min al-uyub wa ramadan li tanwiril qulub wa lailatul qadri li taqarrubi ila Allah ta'ala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. hadatil mukarramin, para asatid yang alhamdulillah sudah menyampaikan daripada ya tausiahnya. Alhamdulillah Pak Wasilun juga pengalaman pertama ya, alhamdulillah bisa ngomong. Yang pertama yang saya hormati guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Abdul Salam, guru kita Al-Mukarram Ustaz Dudung Effendi, guru kita Al-Ustaz Bahruddin, guru kita Ustaz Suhendang, dan juga guru kita Bapak Ustaz Arif, dan juga guru kita Ustaz Salim, dan orang tua kita Bapak Basirun, wabil khusus Wahidul Bait. Pada kesempatan malam ini Bapak Edi Ruhyat serta keluarga besarnya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh
Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmatnya, alhamdulillah, pada kesempatan malam ini. Walaupun memang sudah larut malam, alhamdulillah di malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan taklim yang rutin setiap malam Selasa kita laksanakan. Dan pada kesempatan ini kita akan tawakufkan sementara karena menjelang daripada masuknya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan alam Nabi kita yang mulia, kedua kita. Beliaulah manusia yang sangat cinta kepada umatnya, manusia yang sangat sayang kepada umatnya, manusia yang selalu memperhatikan kepada umatnya, baik waktu beliau berada di alam dunia dan juga ketika kita berada dalam kubur, bahkan kita berada setelah dibangkitkan dari alam kubur. Beliau Rasulullah SAW selalu memperhatikan kepada umatnya. Bahkan ketika kita mau melangkah di Shiratal Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, justru beliau Rasulullah mantau kepada kita. Apa yang beliau katakan? Salim ummati, salim ummati, salim ummati, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Bahkan ketika bangkit dari alam kubur, Rasulullah sudah berada di telaganya untuk menunggu dan menjemput daripada umatnya yang baru bangkit dari alam kubur. Dan mereka menunggu, beliau menunggu di telaganya untuk berikan minum kepada umat beliau, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Inilah perhatian beliau Rasulullah kepada umatnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, walaupun kita hidup di akhir zaman, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah mendengar langsung Rasulullah, bahkan tidak pernah bermimpi pun bertemu dengan Rasulullah. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah. Ini adalah salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih iman oleh Allah, kita dimasukkan ke dalam golongan umat Islam, dan kita tergolong daripada umatnya baginda Rasulullah SAW yang jauh daripada umat-umat terdahulu. Baik itu umurnya, kekuatan ibadahnya, ini jauh berbeda. Karena umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, ya, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Bahkan Rasul sendiri tidak sampai 70 tahun, hanya 63 tahun Rasulullah. Ya, namun istimewanya bahwa Rasulullah SAW akan dimasukkan surga paling pertama oleh Allah. Bahkan umat Rasulullah akan dimasukkan ke surga sebelum daripada umat yang lain. Makanya kita bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah banyak saya dengar ya daripada ilmu-ilmu dari para asatidz semua, ya, kalau diungkapin masya Allah, ya, kayaknya udah kehabisan saya. Gak bisa ngomong apa lagi nih. Ya, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur bahwa kita berada dalam sebuah lingkungan perkumpulan yang luar biasa. Yang disebut oleh Allah adalah Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab yang lain, ini bukan taman surga, tapi surganya Allah yang ada di dunia. Lillahi jannatan, inna lillahi jannatan, ya, di dunia. Man toba, man dakhala, toba isuhu. Sesungguhnya Allah memiliki surga yang berada di alam dunia ini. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka toba isuhu, maka dia akan baik kehidupannya. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa surganya Allah yang ada di alam dunia ini? Kata Rasulullah adalah hilatu dzikri, perkumpulan zikir, perkumpulan untuk ilmu. Nah, ini adalah bagian daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun malam-malam begini hari, tenang aja deh.
di surga. Makanya kalau orang udah cinta kepada majelis taklim, cinta kepada ilmu, ini gambaran bahwa nanti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia senang tinggal di surganya Allah di alam dunia. Dia senang tinggal di taman surganya Allah yang ada di alam dunia ini. Masa iya senang tinggal di alam dunia enggak masuk ke dalam surga? Karena dalam hadis Rasulullah, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa aliman wa muta'aliman wa mawala. Sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa yang ada di alam dunia ini. Illa dzikrullah, kecuali orang yang zikir kepada Allah. Wa aliman wa muta'aliman, dan orang yang alim dan orang yang muta'alim, belajar ilmu. Makanya luar biasa. Ya, aku udah senang ditaklim. Ini adalah salah satu gambaran orang ini akan dimasukkan ke surganya Allah. Karena senang dengan taman surga yang ada di sini. Makanya jarang orangnya. Jarang kan ya? Jarang. Beda sama tahlil mah. Ya kalau tahlil penuh. Itu. Belum bisa udah sampai dulu. Gelar tikar ya. Gelar tikar belum bisa. Gitu. Ya, kadang-kadang kamuat tuh jangan. Tapi gelar tahlil campurin maki ira ada jarang. Gitu. Nah, kurang kalau taklim aja campurin mengaji udah kurang. Oh, lama ini urusan. Lama ini urusan. Nah, ini para jamaah sekalian. Kenapa? Karena taklim itu akan membedakan kepada kita. Ya. Karena taklim itu akan membedakan kepada kita di antara orang-orang yang tidak dalam taklim. Karena sedikitnya ketika kita duduk di majelis ilmu kita akan tahu ilmu. Gak mungkin pulang nuntut ilmu kita duduk di majelis ilmu nggak dapat sepatah-patah kata ajaran, gak mungkin. Pasti ada satu kata, pasti ada dua kata, bahkan satu kalimat, bahkan satu hadis yang membedakan kita dengan orang lain. Ya. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Gak usah dijawab, pasti jawabannya akan berbeda antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sholatnya akan lain, puasanya akan lain, ibadah-ibadahnya akan lain antara ya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Walaupun bentuknya sama, sholatnya sama, rukunya sama, sujudnya sama, ya, puasanya sama, sama-sama nahan lapar, sama-sama nahan haus, sama-sama menahan diri daripada nafsu syahwat terhadap istrinya. Akan tapi ada bedanya. Kenapa? Yang satu tahu ilmu, yang satu tidak tahu ilmu. Sekali lagi gambaran. Di antara salah satu syarat daripada menuntut ilmu ada syarat sholat adalah al ilmu bifardiyatiha. Al ilmu bifardiyatiha, mengetahui tentang kefarduan sholat, itu salah satu syarat daripada sholat. Apa sebabnya? Allah ya takidah, ya, fardhan min furudiha sunatan, agar supaya orang ini mengetahui kefarduan sholat, ya, agar supaya tidak diitikankan bahwa fardu itu adalah sunnah. Apa sebabnya? Sebabnya kalau di antara orang yang mengiktikankan, meyakini bahwa fardu itu sunnah, maka nggak bakal itu sholatnya. Kan sholat sama, rukuknya sama, tapi nggak tahu ini ruku, sujud apa sunnah? Fardu apa sunnah? Atahiyat apa? Baca Fatihah fardu apa? Sunnah. Takbiratul ihram fardu apa sunnah? Itu bedanya. Pada sama-sama takbiratul ihram, sama-sama niat, sama-sama baca Fatihah. Yang satu tahu bahwa ini fardu, tapi yang satu lagi takbiratul ihram sama Allahu Akbar. Ketika ditanya, ini ya takbiratul ihram fardu apa sunnah? Saya mau tahu kayaknya sunnah. Gitu. Sampai lagi ditekankan itu nggak sah sholatnya. Karena yang fardu ditinggalkan itu bedanya. Dan tingkatan nanti di surga pun antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu ini akan jauh berbeda. Bidadarinya akan lain. Maka baca kitab Tanqul Al-Hadis. Ya, akan beda. Fadul alim alal, ya, fadul alim alal abidi kapadir komari ala lailatal badri. Dalam arti di situ bukan berarti beda tingkatan di surga juga beda. Bininya akan beda, makanannya akan berbeda, ya, minumannya akan berbeda, sama-sama minum, tapi Allah kasih istimewa yang berbeda. Bahkan yang kita ngeri lagi, kalau ibadah tanpa ilmu kan mabdulatun atau baru. Itu pada zaman sekalian. Makanya penting ilmu itu. Selagi kita nut ilmu, ketika kita belum tahu ilmu yang kita
ya kita jadikan apa ibadah kita belum tahu, tapi kita berada dalam menuntut ilmu, insya Allah masih dimaaf oleh Allah. Tapi yang parah udah nggak tahu ilmu, nggak kemana-mana lagi itu doang baik. Padahal sholatnya nggak bisa, ilmunya nggak bisa, ngikutin orang sujud ikut sujud, orang ruku ikut ruku, orang puasa ikut, nahan lapar, nahan haus, nahan ya segala-galanya, cuma nggak tahu ilmunya. Yang kita khawatir nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya itu. Makanya pentingnya ilmu itu di situ, teman-teman sekalian. Ya makanya alhamdulillah, walaupun seperti ini, ya barangkali pengajian juga ada yang lain, ini ada beda mas ya. Satu bisa bercanda, kedua nggak ngantuk, ya nggak ngantuk ya. Ya kenapa? Ya karena begini semua orang. Yaki. Kalau nggak begini nggak bakal sanggup. Pada pulang semuanya dulu sampai berapa tuh orang? 15, 20 pernah. Ya, itu nggak ada yang sanggup. Ya karena satu lama, kedua memang beda sama yang lain. Ya kadang-kadang bercandanya juga bercanda beneran. Tapi alhamdulillah. Ya semakin hari bukan semakin jauh, tapi semakin akrab, tahu isi masing-masing. Ya jadi kalau udah tahu enak udah. Ada yang mau begini udah nggak dianggap, mau kasar gimana udah nggak dianggap. Kenapa? Udah tahu dalam-dalamnya, maka lebih enak lagi. Ya ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya sedikit lagi kita lakukan daripada pengajian kita ini, bukan berarti kita nggak ngaji. Ya nanti insya Allah apa yang kita pelajari di pengajian kita praktekin di mana? Di Ramadan. Dan insya Allah di Ramadan juga kita banyak pengajian walaupun melalui apa tausiah ya kuliah subuh, bahkan kutub ya taraweh, itu juga ilmu buat kita. Jangan sampai kita tinggalin untuk ilmu, apalagi lebih daripada 40 hari kita ngaji. Apa sebabnya? Kata Nabi, idza mado alal mu'mini arba'una subahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasara al-kabair. Ya. Kata Nabi, jika seorang mukmin melewati 40 hari tidak duduk di majelis ilmu, idza mado alal mu'mini ya arba'una subahan 40 hari, 40 subuh, 40 hari gitu. Ya. Walam yujalisil ulama, dia enggak duduk di majelis ilmu. Ya, rosak qalbu, maka hatinya akan keras. Hatinya keras. Nanti nasihat pun akan susah. Ya. Itu bahkan wajah sarul al-kabair, dia sedang menjembatani daripada dosa-dosa besar sebetulnya. Kenapa? Li'anna ilma hayatul qalbi, karena sesungguhnya ilmu adalah kehidupan hati. Ya, lantara hati untuk menghidup hati adalah majelis ilmu, insya Allah. Makanya jangan sampai kita ninggalin nuntut ilmu. Ya makanya kalau orang udah nggak nuntut ilmu repot tuh. Ya repot, dinasihatin agak susah, disuruh ibadah agak malas. Ya susah. Kenapa? Karena hatinya tidak dimasukkan ilmu. Karena yang bisa menerap apa? Ya menghidupkan hati adalah ilmu. Li'anna ilma hayatul qalbi, karena sungguhnya ilmu itu adalah kehidupan hati. Ini makanya jangan jauh dari ilmu. Sama saya juga masih ngaji. Ya ngaji terus saya juga. Ya ada yang mingguan, ada buat pribadi. Ya ada yang mingguan, ada yang 2 minggu sekali, tetap saya ngaji. Kenapa pesan guru saya? Jangan pernah ninggalin ngaji dan ngajar ngaji. Gitu doang. Jangan pernah ninggalin ngaji dan ngajar ngaji. Kalau ngajar ngaji kamu harus ngaji. Gitu. Jangan kamu ngajar ngaji nggak ngaji. Nanti kayak katak dalam tempurung nanti. Di kampung merasa paling gede, padahal banyak orang yang lebih gede lagi dari itu. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak ngeliat orang yang lebih pintar dari dia. Kalau kita ngaji minimal akan tambah tawadu kita. Makanya kita ngaji tempat-tempat orang yang besar-besar. Jadi apa? Ternyata ilmu saya nggak ada apa-apa yang dibanding mereka. Itu akan timbul di situ sendiri. Ya Allah. Itu manfaatnya gitu. Makanya kalau orang udah ngajar nggak ngaji, itu seperti kata dalam tempurung, suaranya gede banget di situ ruangan. Anggapan dia paling gede. Ternyata di luar masih banyak orang-orang yang lebih gede dari dia. Tapi kalau kita keluar, coba ngaji ikut sama orang lain, akan tempat-tempat yang lebih gede lagi, tempat-tempat orang berilmu, kita bandingin, ya Allah, ternyata ilmu saya gak ada apa-apa yang dibanding mereka. Itu akan timbul sendiri, ya Allah, dan apa-apa. Ini manfaatnya sebetulnya kita kumpul begitu, kumpul dalam ilmu. Ya, ini akan nambah
rendahan kita akan nama tawadu kita. Kalau udah timbul rasa tawadu kita, insya Allah akan diangkat derajat martabat kita oleh Allah. Amin. Kenapa? Man tawadu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadu maka akan diangkat derajat martabat oleh Allah. Barang siapa yang apa? Itu takabur, sombong, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Makanya penting. Ya. Nih, ya para jamaah sekalian, terus ya taklim. Ya, di mana aja, bukan selalu sama saya. Kita ngaji di mana saja. Yang penting ilmu itu baik, bimbingannya buat kebahagiaan dunia kita dan juga akhirat kita. Kita nggak tahu sekarang kita hidup, besok Allah bisa doang nggak? Ya, nggak tahu kita. Sekarang kita masih kumpul, besok Allah alam bisa kumpul bakal kita. Kenapa? Karena rahasia Allah. Kematian itu nggak ada yang punya, ya, kecuali hanya Allah yang tahu. Barangkali bulan sekarang kita masih kumpul, Allah alam bulan besok. Tahun sekarang bisa kumpul, Allah alam tahun akan nanti kita bisa kumpul. Makanya ini barangkali buat teguran buat kita, ya, teguran buat kita bersama sekalian. Selagi masih ada hayat di kandung badan, maka kita banyak-banyak untuk melakukan daripada kebaikan. Di antaranya tempat yang terbaik tidak lain adalah yang menjadi surganya Allah adalah majlis. Kalau bisa kita meninggal dunia kita dalam keadaan belajar. Amin. Meninggal dunia dalam keadaan belajar. Amin. Gitu. Kenapa? Karena Ibnu Mubarak pernah ditanya seperti itu. Pengen meninggal dalam keadaan apa? Apa dalam sholat, apa dalam puasa, apa dalam yang lainnya? Saya pengen meninggal dunia di majlis taklim dalam keadaan belajar. Saking hebatnya majlis taklim. Amin. Nah ini para jamaah sekalian. Makanya ya sedikit lagi kita akan masuk ya daripada bulan Ramadan. Makanya kita udah siapin ya dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban sekarang, dan juga bulan Ramadan. Siapan kita sebetulnya dari awal. Ya, Syawal kita udah siapin untuk Ramadan. Minimal dari Rajab, Sya'ban, dan juga ya Ramadan. Kita masuk Ramadan. Maka suka berdoa tuh. Ya. Apa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna wa hasil maqasidana. Kenapa? Karena kata Nabi, kata Baghdul Hukama, inna Rajaba lil istighbari minadz dzunub. Ramadan itu adalah untuk minta ampun kita daripada dosa-dosa kita. Inna Rajaba lil istighbari minadz dzunub. Sesungguhnya bulan Rajab adalah untuk minta ampun kita dari dosa-dosa kita. Karena banyak dosa kita. Ya. Dosa mata, dosa kuping, dosa mulut, dosa hati, dosa telinga, segala macam, dosa kaki. Ya, banyak banget dosa kita. Nah, untuk bulan Sya'ban, wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban adalah untuk mengislahkan hati kita, untuk bereskan hati kita minal uyubi, daripada aib-aib hati kita. Ya. Dari aib kita. Makanya suka ada apa? Semacam kayak gini tujuannya gitu doang. Kita islahkan hati kita. Saling maaf ya, maaf. Walaupun bercanda gimana, udah anggap aja itu mah gak ada apa-apanya udah. Ya, legakkan hati kita, hilangkan rasa kedengkian, hilangkan rasa hikdu, dan juga apa namanya, godok, marah dalam hati kita. Dan juga ada hati-hati yang tidak baik, itu udah kita buka aja dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan kerabat kita, dengan saudara muslim kita. Walaupun mereka punya salah, kita buka hati kita untuk memaafkannya. Walaupun dia tidak minta maaf, saya maafkan. Atau kita minta maaf nggak dimaafkan, tetap kita maafkan dia. Kenapa? Kita masuk bulan Ramadan. Dan juga bulan Sya'ban adalah bagian daripada bulan di mana diampuni dosa-dosa. Karena Allah yaqali'u li jami'i khalqi, yaqali'u li khalqi, ya. Yaqali'u Allah tabaraka wa ta'ala li khalqi, kata Nabi. Fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw li musakhinin. Ya, Allah memperhatikan di tiap malam nisfu Sya'ban. Ya tali Allah tabaraka wa ta'ala li khalqi fi lailatin nisfina Sya'ban. Allah memperhatikan, Allah selalu melihat, Allah selalu mengintai ya kepada makhluknya pada malam daripada malam nisfu Sya'ban. Ya, payang biru di jami khalqi, Allah memberikan ampunan kepada seluruh daripada makhluk-makhluknya, diampuni sama Allah. Kadang-kadang ada yang minta ampun, itu diampuni sama Allah. Ya,
illa lil musyrikin aw musahinin, kecuali orang yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah orang yang musyrik, orang yang menduakan Allah, aw musahinin, orang yang marahan, orang yang bermusuhan. Itu walaupun dia ibadahnya bagaimanapun pada zaman sekarang, kalau masih ada permusuhan dengan saudaranya, walaupun diminta ampun tapi tidak beres dengan saudaranya, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni. Musyahin itu orang yang bermusuhan, saling bermusuhan. Makanya pada satu ketika ada seorang sahabat Nabi kumpul dengan sahabat Rasulullah. Ya, ketika itu Rasulullah bicara aja, Rasulullah, rahmat Allah tidak akan turun dalam satu riungan kumpulan yang di dalamnya ada orang yang musahin, yang ada permusuhan dengan saudaranya, kebencian. Bahasan ini Iya. masalah saudara. Itu saya ada rasa, saya punya kakak sampai saat ini ya hampir mau jalan 3 tahun. Iya. Masih sepi aja. Iya. Yang penting di hati kita aja. Enggak apa harus didatangi, kita bilang apa? Sebaik kita datangi, kita minta maaf. Gitu. Itu. Kalau udah minta maaf, tinggal terserah. Udah bebas. Yang penting kita bebasin hati kita. Itu. Kenapa? Karena itu ampunannya Allah ini tidak akan sampai kepadanya. Mustahil. Nah ini ya para jemaah sekalian. Walaupun kita udah nggak merasa punya ini, Tetap kalau bagus. Mudah-mudahan ya kalau kita minta dia lebih menerima lagi, itu kan lebih bagus lagi. Karena biasa kalau orang tidak pernah berjumpa, jur'iban tazdad huban, ada bahasa gitu. Kemudian ada juga kalau kita sering nggak jumpa, kadang-kadang suka ada perasaan tidak baik, sangka-sangka buruk biasanya. Apa namanya kita namanya? Mano nggak kan gitu ya? Nah, gitu. Padahal mah nggak ada masalah apa-apa. Gitu. Karena kalau jarang datang, jarang ketemu, bocah keponak ketemu ini marah apa ya? Gitu karena seperti itu ada sangka-sangka tidak baik. Nah ini ya pada jam sekarang, makanya kita semacam itu di bulan Sya'ban ini kita isi dengan kelegaan hati kita untuk memaafkan ya saudara-saudara kita. Ya. Kemudian nanti baru masuk kita bulan Ramadan. Untuk apa? Ditanwirul qulub, untuk menerangi hati kita. Karena nggak mungkin hati kita bisa terangi kalau hati kita masih ada kedengkian, kebencian, dan juga kemarahan, godok dalam hati kita. Mana bisa itu cahaya Allah dimasukkan di bulan Ramadan. Kalau hati kita sudah bercahaya, kita datang ke Ramadan adalah litaqarrubi ilallah, ya, ilallah ta'ala. Wa lailatul qadri litaqarrubi ilallah ta'ala. Malam Lailatul Qadar adalah untuk takarub kita kepada Allah. Udah dapat Lailatul Qadar, masya Allah luar biasa. Kuncinya itu istighfar minal dzunub, islahil qalbi minal uyub. Kemudian kita ambil qulub dan kita isi dengan apa aja ibadah-ibadah kita isi itu, baca Quran, sholawat kita, zikir kita, segala macam kita, ibadah kita untuk menerangi hati kita. Nanti ketika Lailatul Qadar adalah litaqarrubi lillahi ta'ala, untuk takarub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan sampai, walaupun kita nggak ngeliat Lailatul Qadar, mudah-mudahan ketika kita ya ibadah di malam Lailatul Qadar, pas turun Lailatul Qadar itu, kita ibadah, baca Quran, Lailatul Qadar datang, kita sholat, Lailatul Qadar turun, ya, lagi zikir, Lailatul Qadar ya turun. Makanya pahalanya luar biasa. Ya, khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Baca Qurannya sama juga 1000 bulan, 84 tahun, 83 tahun, 4 bulan sama juga. Sholatnya begitu juga, puasanya begitu juga. Itu bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Makanya hanya umat Nabi Muhammad SAW umurnya pendek-pendek, ibadah juga nggak orang seperti dulu, tapi pahalanya bisa mengimbangi orang-orang masa lalu. Kenapa? Zaman dulu Nabi Nuh hampir 1000 tahun umurnya. Ya, Nabi Sulaiman juga bisa 1000 tahun umurnya. Nabi Ibrahim begitu panjang-panjang umurnya. Ibadahnya kuat-kuat lagi. Nabi Musa, ya kalau Nabi Musa kalau puasa setiap hari. Ya, Nabi Daud besok puasa, besok agak. Nabi Ibrahim ya setahun besok puasa, tahun besok agak. Kan gitu. Nah kita setahun cuma sebulan. Ya, kalau dia umurnya panjang-panjang lagi, banyak, ya, kalau dia meninggal 300 tahun umurnya, bocah muda-muda udah meninggal,
gitu. Ya, tinggal tahun juga. Ya, masih muda udah meninggal. Coba kalau kita umur meninggal 50 tahun ya udah mengajar udah tua dia. Itu sama zaman dulu meninggal 300 tahun. Ya Allah masih bocah udah meninggal. Gitu. Coba kalau masih bisa kan itu gitu. Ya wajar bertua ini. Gitu. Beda sama orang dulu. Gitu. Makanya ibadahnya kuat-kuat. Tapi umat Nabi Muhammad dikasih keistimewaan Allah ada Lailatul Qadar setiap daripada bulan Ramadan. Ketika ibadah pada saat itu maka akan Allah kasih pahala sama juga beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah ya 83 tahun 4 bulan. Kalau 10 bulan udah hampir 300, udah 800 tahun tuh. Kita dapat Lailatul Qadar aja selama 10 bulan. Setiap bulan puasa. Sama juga umur kita udah 800 tahun berapa? 840 tahun umur kita. Bayangin baik. Cuma 10 tahun doang. Itu bisa mengalahkan. Makanya ini penting buat kita. Ya makanya ya di dalam Ramadan ini mari sama-sama kita persiapan buat kita. Siapin segala-galanya. Siapin kita niatin untuk ibadah kepada Allah. Kita siapkan untuk ya melakukan ibadah yang sebenar-benarnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita sia-siakan sesuai dengan apa tadi pesan orang tua daripada Ustaz Salim. Jangan sia-siain bulan Ramadan. Sampai hilang Ramadan kita nggak ada amalan-amalan sedikit apapun. Nah, makanya itu buat sekalian. Ya, jadi kelamaan ini Kak. Gitu ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Dan juga saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya duduk ya. Saya salam. Baru dia saya endang. Sedari kalau mau ketemu. Gitu ya. Pak Nasirun ya, maafin ya. Banyak salah saya. Sama orang tua kadang-kadang meledek. Dan Salim juga ya. Insya Allah dan juga Bang Edi dan keluarga besarnya. Dan salam yang rumahnya biasa ditempatin ya, yang tadi nggak masak malam-malam jadi masak malam-malam gitu kan ya. Ini makanya minta maaf kepada jamaah semuanya dari keluarga dan ya kesalahan saya ya sedikit apapun atau sebanyak apapun mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan sedikit yang dipelajari di Majelis Taklim ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Berkah bisa diamalkan buat pribadi dan juga terlebih-lebih bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Saya yakin ya karena ini adalah tugas kita masing-masing. Setiap kita tahu ilmu yang kita makan sendiri, kasih keluarga dan juga kasih orang lain agar juga orang lain mengetahui tentang ilmu. Insya Allah. Kenapa? Karena dalam niat belajar adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Yang kedua, niat menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Jadi setelah kita tahu, kita sampaikan. Kenapa Rasulullah saya berhasil? Ya, punya sahabat sampai ya selama 23 tahun 124.000 sahabat. Karena sahabat sendiri ketika apa yang disampaikan oleh Rasul langsung disampaikan lagi kepada orang lain, didakwahkan lagi. Itu makanya kata Rasul, balighu anni walau ayah. Insya Allah kalau kita semacam itu, ini akan menyebar ilmu dan juga apa yang ya disabdakan oleh Rasul, balighu anni walau ayah. Insya Allah semakin banyak dan semakin berkembang. Ya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya hanya bisa berdoa, ada doain saya ya. Satu ya masih kurang ilmu ya, juga kurang adab, kurang sopan, kurang akhlak. Ya kita doain jadi orang yang soleh, jadi orang yang berakhlak. Dan mudah-mudahan ya kita bisa kumpul di sini dengan ya bahagia, terlebih-lebih nanti kita bisa kumpul di akhirat. Itu yang harapan saya. Berdua kita tidak hanya kumpul di dunia ini ya. Amin. Ya, tidak hanya kumpul di dunia dalam hal ini ya, kita bisa kumpul lagi di akhirat nanti. Bisa kumpul lagi ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang baik ya Allah. Amin. Kumpulkan kami dengan orang soleh. Kumpulkan kami bersama orang yang cinta ilmu. Amin ya Kumpulkan kami bersama dengan orang cinta kepada para ulama. Dan kumpulkan kami cinta kepada orang yang cinta kepada baginda Rasulullah. Dan tanamkan kecintaan kami ya Allah kepada Rasulullah ya Allah. Tanamkan kecintaan kami kepadamu ya Allah. Tanamkan kecintaan kami ya Allah kepada orang-orang yang cinta sama ulama dan orang yang para ulama. Ini adalah modal kita untuk kita bisa bersama dengan mereka. Kenapa? Ya, karena yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, dikumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan ini semua ya bisa jadi saksi aja, mudah-mudahan kebaikan di sini ya jamaah jadi saksi semua buat saya. Kenapa? Karena perkumpulan ini masing-masing kita akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Aksiru minal mu'minin.
fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumil qiyamah. Ya Allah, kata Nabi, perbanyak ya kumpul kenalan dengan para ulama, dengan para orang mukmin. Kenapa? Setiap mukmin pasti akan memberikan saksian kepada kita. Makanya saya lagi jadi saksi aja pada jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini adalah saksi baik nanti di akhirat. Ya, Ustaz Endang, ya Allah, ya saya pernah kumpul dengan dia di tempat ini, dan juga semua seperti itu. Kita lagi jadi saksi untuk di akhirat nanti. Amin ya Allah. Ya, karena masing-masing kita nanti akan memberikan kesaksian yang baik buat kita masing-masing. Ini adalah manfaat kita kumpul di tempat orang-orang yang baik, orang-orang mukmin dan orang-orang cinta ilmu, cinta ulama. Para jamaah sekalian, itu barangkali dari saya. Kurang lebihnya menduga itu maupun suas-suasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.